Bakal kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di laporan keuangan kuartal ketiga 2024 dari saham HRTA atau Harta Dinata Abadi. Di sini seperti biasa, direktur utamanya adalah Sandra Sunanto, kemudian ada direktur keuangan yaitu Ong Dery. Nama kata mereka tadi di Bandung ya, Jalan Kupu Sayati, Jenny di Jawa Barat. Kita lihat ini kemarin saham HRTA ini cukup naik cukup pesat. Kemudian kayaknya dia agak sedikit mengalami penurunan ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan laporan keuangannya, apakah ada yang berbeda atau gimana. Nah ini kita lihat nilainya itu satu penuh, tapi bentuknya itu rupiah. Oke, kas dan setara kas, wah ini kas dan setara kas dia agak sedikit berkurang dari 292 miliaran menjadi 290 miliaran. Piutang usaha kita lihat di sini ya, piutang usaha pihak ketiga. Nah dia menurun juga. Oke, pinjaman yang diberikan dia meningkat dari 311 miliar menjadi 400 miliaran. Nah ini berarti cukup bagus ya. Persediaan pun meningkat sih dari 3,168 triliunan sekarang menjadi 3,579 triliunan. Berarti ini kurang lebih meningkat sekitar 400 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah 400 miliaran ini cukup banyak ya, ini menurut kami ya. Ini total aset lancarnya, ini yang total asetnya, ini total asetnya 5 triliunan menjadi 5,4 triliunan. Nah tapi persediaan bahkan dia meningkat 400 miliaran. Itu menurut kami angka yang cukup besar sih. Hutang kita ada di sini untuk hutang jangka pendek dari 2,1 triliunan sekarang menjadi 2,5 triliunan. Peningkatan paling banyaknya itu yang di utang bank jangka pendek dari 1,7 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Nah itu peningkatan paling banyak ya kalau kita di sini. Sedangkan untuk yang jangka panjang dia menurun. Oke, cukup bagus. Total hutangnya dari 3,056 triliunan sekarang menjadi 3,2 triliunan. Nah ini berarti kan dia meningkat kurang lebih sekitar 200 miliaran gitu ya. Tetapi ini ekuitasnya meningkat pun kurang lebih sama sih kalau kita di sini. Nah kurang lebih 200 miliar juga, tetapi kayaknya peningkatan ekuitas masih lebih banyak sedikit daripada peningkatan hutangnya. Selain itu kita perlu lihat lagi itu persediaan dia akan meningkat ya. Penjualan neto dari 9,3 triliunan sekarang menjadi 13,2 triliunan. Beban pokok pendapatan itu meningkat cukup pesat. Nanti kita lihat ini mengapa bisa meningkat cukup pesat. Beban penjualan ini menurun sedikit. Beban administrasi dia meningkat. Nah ini administrasi ini pokoknya rata-rata kalau kita lihat di sini ya. Ini yang paling beda banyak itu yang beban pokok pendapatan, sisanya biasa-biasa aja. Laba bersih tahun berjalan dari 260 miliaran sekarang menjadi 302 miliaran. Berarti peningkatan ini kayak agak sedikit aja ya, dia kayak gitu wow kayak kemarin. Tetapi itu pun kita ketahui persediaannya akan meningkat cukup banyak. Nah ini laba kuantitas Indo. Oke, ini persediaan meningkat cukup banyak. Dan kita lihat ini penerimaan dari pelanggan bahkan 13 triliunan dari 9 triliunan. Lalu pinjamannya negara yang diberikan pelunasan penyaluran bahkan mencapai 1 triliunan dari kemarin cuma 700 miliaran. Ini semua rata-rata meningkat loh. Pembayang kas, pembayang operasi dan lain-lain semua rata-rata meningkat ya. Pinjaman yang disalurkan dari 700 miliaran menjadi 1 triliunan itu menurut kami itu cukup bagus loh peningkatannya. Mengapa? Ibarat kayak gini, sebuah perusahaan yang dia bergerak di bidang industri ini, kita dulu dalam komisarisnya komisaris utama ada Ferry di Harta Dinata. Nah ini kayaknya namanya diambil dari sini ya, Harta Dinata ya. Ini bahkan karyawannya meningkat dari 701 orang menjadi 841 orang. Dia meningkat loh. Nah dia meningkat berarti sudah lebih besar, sudah lebih baik. Nah yang kita bilang itu ibaratnya kalau perusahaan sudah bergerak di bidang pinjaman, penyaluran kredit dan lain-lain, itu berarti mereka dapat bunga. Dan biasanya bisnis ini merupakan bisnis yang bagus, tapi itu tergantung persepsi masing-masing. Kas dan setelah kas kita lihat kas yang di tangan dari 10 miliaran sekarang menjadi 7 miliaran. Artinya apa? Dia berkurang kurang lebih sekitar 2 miliaran. Lalu ini ada
banknya paling baik mereka simpan di Bank Mandiri. Nah, simpan di Bank Mandiri. Kemarin ada BNI dan lain-lain. Memang semua rata-rata perusahaan sudah mulai beralih ke Bank Mandiri ya, menurut kami. Bukan apa ya, rata-rata yang kami lihat itu rata-rata beralih ke Bank Mandiri. Memang tidak bisa dipungkiri aplikasi Livin itu bagus menurut kami ya, tapi kita nggak tahu dengan cyber security-nya. Utang usaha kita lihat nih oke, semua oke sih. Nah, bahkan untuk yang cash flow-nya sudah agak sedikit lebih bagus. Sudah agak sedikit lebih bagus ya. Jujur kami katakan Livin itu oke ya. Livin Mandiri itu, dia aplikasi itu, dia tampilannya oke, bahkan sudah bisa investasi dan lain-lain. Dan Bank Mandiri kan dia agak seperti bank umum ya, jadi lebih dipercaya untuk beberapa pihak gitu ya. Pinjaman yang diberikan kita lihat Jawa Barat meningkat, Jawa Barat juga, ini sebenarnya cukup bagus. Persediaan, nah ini yang kita bilang, dia meningkat cukup besar loh menurut kami, 400-an miliaran. Nah, barang jadi dia ada 1,8 triliunan, 1,5. Nah, ini semua bahan dalam proses dan lain-lain. Ini deposito berjangka dijaminkan. Nah, saya data bisa di sini. Ini kita lihat ya, ini tingkat kenaikan gaji 5-10% ya. Ini berarti dia berbeda. Ini entah karena ibaratnya kalau yang gaji yang banyak kasih 5%, kalau gaji masih sedikit kasih kenaikan 10%, nggak tahu juga ya. Tapi seharusnya ada beberapa yang kayak gitu sih untuk beberapa perusahaan. Ini dia beta, sini modal saham yang kita lihat di sini. Nah, ini modal sahamnya, ini ada PT Terang Anugrah Abadi, kemudian ada Pak Fendi Wijaya, Sarah Sunanto dan lain-lain. Kita lihat di sini 71376444, 28,49, 764. Oh, berarti untuk yang Cun Muniawan sebagai direktur ini menambah kepemilikan, sehingga dia jadi bertambah ya untuk yang kepemilikan sahamnya Cun Muniawan. Bahkan sekelas direktur aja menambah kepemilikan ya. Di sini kita lihat, ini bisa kita lihat untuk yang penjualan netonya, di mana peningkatan paling besar itu yang di grosir dari 7 triliunan nih, 7,8 triliunan menjadi 10 triliunan. Kemudian ada juga yang toko, dia semua meningkat. Sisi penilaian wajar usaha dia meningkat juga. Nah, tahu sendiri ya, namanya emas bisa meningkat ya. Makanya piutang usahanya bisa apa ya? Ini bunga pinjaman dan administrasi dari usaha kedai. Nah, 44 miliaran menjadi 58 miliaran, walaupun belum sebesar jika dibandingkan dengan yang emas ataupun logam mulia. Tetapi ini merupakan sebuah pendapatan cadangan, di mana jika terjadi penurunan yang di bidang emas ini, kalau dia terus meningkat, ini kan baru nih ya, ini baru aja kayak tahun lalu nih. Tahun lalu atau tahun ini ya, dia baru mulai untuk yang pegadaian. Nah, jadi kalau kita lihat dulu gimana dengan perkembangannya ya, kalau mau lihat, dan menurut cukup bagus sih untuk yang pegadaiannya. Beban umum dan administrasi kita lihat. Beban umum dan administrasi di mana gaji itu meningkat cukup pesat. Kemudian yang untuk jasa manajemen berkurang. Penyusutan, kebutuhan kantor dan toko. Iuran dan sumbangan.
iuran dan sumbangan dia malahan berkurangnya dari 6,5 miliaran menjadi 1,9 miliaran. Seharusnya dia perbanyak sumbangan aja ya. Dan mengapa kami suka perusahaan yang dia tambah sumbangan lebih banyak. Tapi juga dilihatlah dengan kinerjanya. Ini beban keuangan, kita lihat di sini bunga liabilitas sewa dan lain-lain. Bunga pinjaman dia meningkat. Pendapatan lain-lain bersih sisi kurs, kemudian ada lain-lain bersih. Nah ini 9 miliar kita gak tahu. Ini kalau yang lain-lain ini agak susah, kita gak tahu ya ini. Dan sisi kurs dia rugi sih. Menurut kami ini tadi kalau mereka kurangin persediaannya, labanya itu pasti melonjak. Dan mereka lebih pilih persediaannya. Mereka itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.